Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, simple present dan simple past tense, dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk latihan simple past tense-nya dan juga mengerjakan beberapa ini ya, pertanyaan berdasarkan teks dan juga tentang degree of comparison dan superlatif. Tapi sebelum saya ajak teman-teman untuk belajar, mari kita berdoa bareng-bareng supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini kan recordnya kenapa kok di tengah? Tadi saya sudah record tapi ternyata record saya kehapus. Jadi ini saya record ulang. Nanti saya akan tambah kelasnya, waktunya. Tapi karena teman-teman KPA-nya ini belum ada yang hadir ya, jadi kita single teaching dulu biar nanti teman-teman menyesuaikan. Oke teman-teman, saya ulas sedikit tentang simple past tense. Kemarin kita sudah tahu bahwa simple past tense ini menggunakan verb kedua atau bentuk kedua, di mana bentuk verb kedua ini ada yang bentuknya reguler dan juga irregular. Apa sih yang dimaksud dengan maksudnya verb ini kata kerja ya teman-teman ya, verb reguler dan irregular. Kalau reguler ya, itu perubahannya itu cukup ditambah ed di belakangnya. For example ya, example-nya itu seperti wait, menunggu. Ini kata kerja wait, bentuk pertamanya dia berubah menjadi ini kata kerja pertama. Nah, berubah menjadi kata kerja kedua itu cukup ditambah ed, jadi waited. Contoh lagi, selain wait ada juga watch ya, melihat. Dia berubah menjadi watch, jadi tambah ed saja. Nah, kalau untuk irregularnya, perubahan kata irregular saya simbolkan dengan ir ya, itu perubahannya tidak sesuai dengan tambah ed, tapi dia berubah kata. For example, ada go ya, go ini untuk verb 1-nya dia berubah menjadi when untuk verb 2 dan gone untuk verb 3. Terus selain itu ada juga run, dia tetap menjadi run. Ada read membaca, dia berubah menjadi read tapi tulisannya sama, yaitu tapi bacanya read. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa cek dictionary perubahan kata regular dan irregularnya. Nah, sama ya, apapun subjeknya, maupun I, you, they, we, name of two people ya, two people, atau she, he, name of a person, atau mungkin it untuk kata ganti benda, dia tetap menggunakan verb 2. Di sini kita bisa lihat when bentuk kedua dari go, watch bentuk kedua dari watch, listen bentuk kedua dari listen, read bentuk kedua jadi read, stage bentuk kedua dari stay, did bentuk kedua dari do ya. For example, dari ini kita
Pertama, saya ingin memberikan contoh dalam bentuk simple present tense dulu. Oh, saya lost connection, kita tunggu sebentar. Saya lockout dulu. Oke, ini baru loading, kita tunggu sebentar. Oke, ini soundnya masih loading, tunggu sebentar ya. Ini koneksi saya lagi jelek, coba saya reloadkan dulu ya, tunggu sebentar. Oke, ini saya reloadkan lagi, tunggu sebentar ya. Oke, nah saya lanjutkan ya teman-teman ya, ini sinyalnya sudah ini bagus lagi. Oke, kita buat contoh. Saya ingin membuat tulis bahasa Indonesia dulu. Saya makan bakso, for example ya. Saya makan bakso. Oke. Ini dalam bahasa Indonesia, dan kemudian saya ingin membuatnya dalam simple present ya, bentuk sekarang. Bentuk sekarang berarti saya menjadi I, makan itu adalah eat, bakso meatball. Nah, sekarang saya ingin merubahnya menjadi past tense. Past tense. I tetap I ya teman-teman ya. Ingat di sini dilihat it ini adalah bentuk pertama, dia harus dirubah menjadi bentuk kedua. Nah, dia termasuk jenis kata irregular ya. Irregular, jadi dia berubahnya menjadi at, bukan it lagi tapi at, I at meatball. Meatball ini adalah contoh dari simple past tense atau bentuk kedua. Jadi menggunakan verb bentuk kedua dalam perubahan verb pertama menjadi past participle atau bentuk kedua ini ada yang bentuknya reguler, ada juga yang bentuknya irregular. Di mana reguler cukup ditambahkan ed, kalau irregular itu perubahannya tidak menentu, jadi tidak bisa ditentukan ya. Sebagai contoh, go menjadi when, read menjadi read, do menjadi did, terus run tetap menjadi run ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh perubahan verb 1 menjadi verb 2. Di sini kita lihat go, ini kurang T ya. Go menjadi when, stay menjadi stayed, learn menjadi learned. Ini learn dan ini learned, ada tehnya. Fish menjadi fish, read menjadi read, have menjadi had, watch menjadi watch, listen menjadi listened, play menjadi played, take menjadi took,
Ingat ya, di sini bacanya bukan take tapi take. Take. Clean menjadi cleaned, garden menjadi gardened, do menjadi did, water menjadi watered. Jadi di sini yang tambah ed ini ya, saya centang tambah ed. Ini adalah bentuk kata-kata yang perubahan menjadi past participle atau verb 2-nya dia adalah reguler ya, jadi cukup ditambahkan ed di belakangnya. Nah, yang tidak saya kasih checklist ini artinya dia adalah verb irregular. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kemarin kita sudah belajar ya, how did you do. Ini bukan how tapi what did ya. Sorry, saya ganti dulu. Kemarin kita sudah belajar how do you spend your holiday. Nah, sekarang kita belajar what did you do during last holiday. Kalau how do you spend itu dia menanyakan rutinitasmu ketika kamu liburan. Jadi dia menjawabnya menggunakan simple present ya, karena itu sesuatu yang rutin ya, hampir selalu dilakukan ketika liburan. Kalau what did you do, dia itu menanyakan kegiatanmu ketika liburan. Jadi sudah lampau. Makanya di sini ciri-cirinya kalau teman-teman tidak bisa membedakan, bisa ngambil di sini ada did. Ini pakai lampau atau past tense. Oke, let's try to answer ya. Di sini you itu berubahnya menjadi I ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan you, pasti jawabannya adalah I. Karena kamu pasti jawabannya saya. I. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di sini ada di sini kegiatannya adalah clean the room. Teman-teman tahu ya, clean tadi kalau dilihat di sini. Oke, clean. Oke, this one. Clean dia berubah menjadi cleaned. Ya, dia verb keduanya menjadi cleaned. Oke, saya tulis dulu. Clean. Oh, I'm sorry. Cleaned ya, the room. Oke, cukup kalau teman-teman hanya menjawab I cleaned the room. Saya membersihkan kamar. Oke, let's try to answer number 2. What did Anissa do during last holiday? Di sini teman-teman harus tahu Anissa ini satu orang, dia perempuan. Jadi teman-teman pakai kata ganti she. Ya. Di sini kata kerjanya adalah watch TV, kata kerjanya watch, jadi kita rubah watch ya menjadi bentuk kedua, watch TV. Yes, only that. Okay, number 1, what did you do during last holiday? I cleaned the room. Number 2, what did Anissa do during last holiday? She watched TV. Oke, kita go on to the next ya. Kita akan belajar tentang ini reading comprehension atau pemahaman reading ya, reading comprehensionnya. Oke, I have a text about vacation. The title is Gembira Lokazu. Okay, I will read the text and then I will translate it into Indonesia. Saya akan mentranslate-nya atau menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa disimak baik-baik ya. Last Sunday, my family had a vacation. Last Sunday. Sunday itu hari Minggu ya. Berarti minggu kemarin. Last berarti lampau, sudah kelewat ya. Last Sunday, minggu kemarin, my family ini adalah possessive pronoun yang artinya menyatakan kepunyaan saya atau kepunyaanku. Berarti my family artinya keluargaku had a vacation. Had ini
adalah bentuk kedua dari have ya. Bentuk pertamanya adalah have. Nah, ini karena kenapa kok pakai had di sini dilihat. Adverb of time-nya adalah last Sunday. Jadi sudah kelewat. Jadi makanya pakainya had. Keluargaku pergi liburan. Vacation itu liburan. We went to Gembira Loka Zoo. Kami pergi ke kebun binatang Gembira Loka. We leave at 9 AM and we arrive at 10. Oh, I'm sorry, ini bacanya half to 10 AM. Jadi we leave ini kita berangkat ya. Kita berangkat pukul 9 pagi dan kita sampai pukul setengah 11 pagi. Gembira Loka Zoo is located in Jogja City. Kebun binatang Gembira Loka itu berada di kota Jogja. I felt very happy. Di sini karena ini menceritakan yang sudah lalu, jadi dia tetap pakai felt ya. Saya merasa very happy, sangat senang. Happy itu senang. I could look many kinds of animal. Ini I'm sorry, ini seharusnya such ya. Saya ganti dulu. Oke, saya tulis ulang. Ini such as ya. I could look di sini. Could ini adalah bentuk lampau dari can ya, artinya bisa ya. Look ini melihat. I could look, saya bisa melihat many kinds, banyak jenis of animal, banyak jenis binatang, such as ini seperti giraffe, jerapah, snake, bukan snack ya. Snack kalau dalam bahasa Indonesia itu jajan ya. Ini bacanya snack. S-N-A-C-K itu snack. Kalau yang ini bacanya snake ya. Jangan salah pronunciation-nya. Snake, ular, monkey, monyet, tiger, harimau, and extra. etc. Ya, etc ini bacanya and extra. One kind of animal, satu jenis binatang. Ya, one kind satu jenis animal binatang, and the other kinds dan jenis yang lainnya of animal jenis binatang yang lainnya must be separated. Harus ada ini model must ya, ada model must di sini, terus ada to be and then verb 3 ya, verb ketiga ini artinya adalah passive voice, artinya di. Must be separated berarti harus dipisahkan. Jadi satu binatang dengan binatang yang lainnya harus dipisahkan. One kind of animal ya, satu jenis binatang is gathered ya, disatukan in the same place. Jadi kalau berbeda jenis itu dipisahkan, kalau satu jenis dikumpulkan menjadi satu. It was done ya, itu dilakukan in order that all animals did not fight, supaya semua binatang tidak berkelahi. Ya, jadi ini adalah cerita tentang vacation di Gembira Loka. Jadi siapa yang melakukan vacation di sini? The writer and the writer's family ya. Okay, let's try to answer the question based on the text ya. Okay, saya go to the next page. Okay, let's try to answer number 1. Where did the family's writer go? Where itu di mana? Oke, saya cek ini. Oke, ternyata belum ini ya. Where did the family's writer go? Kemana
ya, ini adalah asking about place where, ya, di mana atau ke mana. The family, oh ini saya kebalik ya ngetiknya, seharusnya the writer family ya. Oke, saya koreksi dulu, ini the writer's family seharusnya ya, karena karena keluarganya ini kepemilikan writer's family. Oke, saya perbesar dulu tulisannya. Oh, tak kelihatan. Oke, saya ulangi. The writer's family go, kemana? Keluarga penulis pergi. Tadi jelas ya teman-teman ya, perginya adalah to Gembira Loka Zoo. Jadi mereka pergi ke kebun binatang Gembira Loka. And number 2, what time did the writer go to Gembira Loka Zoo? Jadi berangkat ya, go berarti berangkat. Tadi berangkat pukul berapa teman-teman? Pukul 9 pagi. At 9 AM. Nah, where is, ya ini nanyain where is ini masih asking about place ya. Gembira Loka Zoo located, berarti dia menanyakan letak dari Gembira Loka Zoo itu ada di mana. Tadi kita kita tadi tahu ya temen ya. Tadi Gembira Loka Zoo itu is located in Jogja City ya. Jogja City. And then number 4. Nah, di sini bisa diperhatikan number 4. Yang lain dari number 1 ada where, number 2 ada what, number 3 ada where, number 5 ada why. Dan number 4 nggak ada what, where, when, who, how. Tidak ada pertanyaan ini ya, apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana ya. Nah, kalau tidak ada, kalau langsung auxiliary to be seperti ini, jawabannya adalah yes or no. Ya, jawabannya kalau enggak yes ya no. Sekarang kita baca. Was there just a species of animal in the Gembira Loka Zoo? Apakah hanya ada satu spesies ya binatang di Gembira Loka Zoo? Jelas ya, tadi ada banyak sekali, ada giraffe, ada tiger, monkey, ada snake dan lain sebagainya. Berarti jawabannya adalah no ya. Jawabannya adalah no. Kita tulis no dulu. No. Terus koma. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat. Di sini adalah was there. Jadi teman-teman tulis there-nya dulu. Oke, no. I'm sorry. No, saya perbesar dulu tulisannya. There. Nah, kita lihat yang paling depan adalah was. Was. Kalau ciri-ciri dari no itu adalah tambahin not belakangnya. No, there was not. And number 5, why must all of animals be separated? Kenapa semua binatang harus dipisahkan? Tadi jelas ya teman-teman ya, di sini dari the last sentence, it was done it was done in order that all animals did not fight. Jadi kenapa semua binatang itu harus dipisahkan? Supaya mereka tidak berkelahi. Kita tulis lagi ya. It was done in order
that all animals did not fight. Jadi tidak berkelahi. Oke. Bab tentang holiday ya kita sudah selesai. Jadi kita dalam holiday kita belajar banyak ya, ada simple present, ada simple past tense ya. Ini adalah dua basic structure and grammar in English ya. Jadi kalau teman-teman bisa ini, insya Allah yang lain mengikuti. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang baru tentang degree of comparison and superlative. Jadi di sini masih ini ya, kemarin kita sudah belajar tentang describing people and object. Nah, sekarang kita akan belajar degree of comparison, itu adalah pembandingan ya. Namanya juga membandingkan, sesuatu yang dibandingkan itu pasti ada dua hal ya teman-teman ya, dua hal yang dibandingkan, namanya juga degree of comparison atau perbandingan. Kalau superlative ini adalah ekspresi paling atau ini ya, paling ya, kalau di Indonesia itu for example, paling cantik, tercantik, paling pandai, terpandai ya, ungkapan paling. Nah, let's learn about it one by one ya. Sebelum saya masuk ke dalam degree of comparison-nya, saya ingin ini ya, mengajak teman-teman mengenal vocabulary. Biasanya untuk belajar degree of comparison, teman-teman harus mengenal ini ya, the opposite meaning atau anonym ya, lawan kata. For example, ada clean. Di sini lihat ada dua babi, clean and dirty. Clean ini adalah, bisa dilihat di sini, babinya itu bersih ya, berarti clean, bersih. Dirty, kotor. Oke. Ini sebentar. Oke. Ini ini kenapa jalan sendiri? Ini Mbak Aisyah nggak bisa masuk. Oke, saya kopikan webnya dulu, tunggu sebentar. Oke, kita tunggu Mbak ini ya, Mbak. Masih nggak bisa, sebentar. Oke, ini nggak bisa masuk. Coba saya yang logout sebentar.
Ini saya sedang mencoba virtual kelasnya ini lewat HP. Tunggu sebentar ya. Oke. Oke, ini saya sedang menginfokan bahwa saya bisa enter kelas, jadi kita tunggu. Kita tunggu sebentar ya. Ini saya langsung tambahkan kelasnya 20 menit ya. Oke, sambil nunggu Mbak Aisyah masuk, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Sekali lagi tadi sebelum kita belajar degree of comparison, jadi kita harus tahu ya antonim dari kata ya. For example, di sini ada clean and dirty. Clean artinya bersih ya. Dirty artinya kotor. Jadi ini kebalikan. Clean, dirty. And next kita lanjut. Nah, di sini ada, ini bukan antonim, tapi di sini ini ya untuk perempuan dan juga laki-laki. Artinya adalah cantik ya. Kalau laki-laki ganteng ya. Perempuan pretty, bukan pretty ya, tapi pretty. Pretty, dan laki-laki adalah handsome. Handsome. Oke. Pretty, cantik, handsome, ganteng. Next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah tempat di mana ada yang sempit dan ada yang luas. Nah, narrow, sempit, wide, luas. Narrow, sempit, wide, luas. Jadi wide-nya bukan pakai T tapi D. Oh, ini Mbak Yeti sudah masuk. Selamat malam Mbak Yeti.
Apa kabar Mbak Yeti? Bisa dengar suara saya? Bagaimana tampilannya? Oke? Oh bisa. Semuanya oke ya Mbak ya? Tadi kata Mbak Aisyah tidak bisa masuk. Belum ada konfirmasi sudah bisa apa belum. Oke, jadi Mbak, kemarin kita sudah belajar past tense. Tadi saya sudah ini ulas ya sedikit tentang past tense dan juga mengerjakan teks ya, menjawab pertanyaan based on to the text ya. Dan sekarang kita akan belajar kalau pakai Samsung memang kadang susah masuk begitu ya. Kalau dulu saya nggak tahu Mbak Siti Mariam, teman KPA yang dulu, saya nggak tahu HP-nya apa, tapi kalau saya share web lewat Messenger, dia selalu bilang tidak bisa masuk. Jadi saya setiap posting kelas nge-share-nya khusus Mbak Siti Mariam lewat BBM. Kalau dia copy link kelasnya dari BBM, dia bisa masuk. Tapi kalau dari Messenger tidak bisa masuk, nggak tahu bedanya apa. Tapi selalu seperti itu. Oke, nah saya lanjutkan ya Mbak ya. Jadi nggak pernah pakai Samsung. Saya nggak tahu sih Mbak pakai HP-nya apa. Pernah masuk pakai Samsung tapi kayak gitu. Apanya ya Mbak ya? Mungkin kalau dari tidak mendukung seharusnya enggak juga sih ya. Jadi ini pakai HP yang satunya ya Mbak ya? Pakai Wizik. Pakai Wizik baru bisa. Kalau di HP saya cuman pakai virtual class. Ini coba saya cek dulu. Tetap nggak bisa ya. Coba. Oke, saya menginfokan dulu sama Mbak ini siapa? Mbak Aisyah. Oke, saya tadi ini kalau Wizik lebih gampang pakai Samsung, kalau pakai Vici kadang susah kadang gampang. Tapi kalau pakai Wizik harus pakai email atau daftar pakai Facebook. Gitu ya Mbak ya. Saya di HP sih pakainya langsung virtual class sih Mbak, nggak pernah pakai Wizik soalnya Wizik cukup ini kayaknya kayak lebih susah di HP. Kalau di HP saya malah susah. Iya, kalau pakai VC nggak pakai email, jadi dia cukup copy link, terusan paste, enter, tulis nama, langsung masuk kelas. Oke, sembari nunggu konfirmasi dari ini ya, dari Mbak Aisyah. Kita lanjutkan ya Mbak ya. Jadi hari ini saya ulangi saja ya. Kebetulan ini, jadi saya ini kita akan belajar degree of comparison and superlative ya. Degree of comparison ini maksudnya adalah perbandingan. Jadi comparison dia membandingkan, namanya juga membandingkan sesuatu. Kalau compare, membandingkan itu adalah dua hal ya Mbak ya, pasti dua hal yang dibandingkan.
Contohnya kakak lebih tinggi daripada adik. Jadi dia membandingkan tinggi kakak dengan tinggi adik. Nah, itu namanya degree of comparison atau perbandingan. Nah, yang kedua kita akan belajar superlatif. Kalau superlatif ini di Indonesia adalah ter, ya, yang artinya paling. Contohnya Anita adalah gadis tercantik di kampung ini. Jadinya paling cantik di kampung ini. Susi, oh gambarnya belum ada ya Mbak ya? Coba saya logout sebentar kalau gitu. Oke. Oke, saya tambahkan ini dulu. Oh. Kurang bisa apa ya? Kurang bisa ini, kurang tepat. Kurang tepat. Saya shock. Rekaman saya dari tadi nggak jalan. Sebentar, agak-agak konsen karena saya lihat rekamannya ternyata nggak jalan. Maaf ya teman-teman ya. Iya Mbak, Google Translate itu translate-nya nggak ini banget. Kadang kadang bisa diterima, kadang agak aneh. Kalau saya seandainya kalau ada yang ini, saya pakai Google Translate-nya itu habis saya translate, saya benerin itunya, apa strukturnya, jenis katanya yang kurang tepat saya ganti biasanya. Tapi kalau hanya untuk 1-2 kata bisa digunakan Google Translate kok. Kalau untuk yang sekalimat 2 kalimat kadang tepat, kadang pemakaiannya enggak. Tapi kalau untuk belajar vocabulary atau menggunakan kamus, kalau saya menyarankan itu menggunakan kamus yang keluaran dari Gramedia, namanya pengarangnya adalah John Eagle. Kalau itu kamusnya bagus, insya Allah nggak akan bikin bingung dan cara pengucapannya juga benar. Kalau kamus yang biasanya kalau orang-orang ada jual yang 10.000, 1 miliar dan apa itu malah teman-teman nanti tambah bingung ini penggunaan katanya bagaimana. Kadang dia translatingnya agak sedikit ngawur. Oh malah justru pakai kamus bingung ya Mbak ya. Belum terbiasa mungkin Mbak, nanti bisa dicoba ya. Oh malah nggak mudeng. Terus dulu Mbak Yetinya bisa berbahasa Inggris dari mana ini? Oh malah buntu. Karena terbiasa ya, udah habit ya, udah daily dipakai ya bahasa Inggrisnya, jadinya bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini saya ingin bikin kalimat Anita lebih cantik ya daripada Susi. Nah, ini membandingkan, oh sering denger lagu. Oke, sama saya juga awalnya mengenal Inggris juga dari lagu. Waktu SMP kelas 1 itu dikenalkan lagu bahasa Inggris. Lagu Inggris pertama saya bisa itu Mother How Are You Today sama Que Sera Sera. Oh, 10 tahun sudah suka nonton film barat ya Mbak ya. Oke. Nah, di sini saya punya kalimat Anita lebih cantik daripada Susi. Ya, Anita kita tulis. Karena Anita ini adalah satu orang singular, jadi dia pakai is. Lebih cantik, jadi more beautiful. More beautiful than Susi. Oke. Oh, lagunya Westlife. More beautiful than Susi. Anita is more beautiful than Susi. Anita is more, ini bacanya more, beautiful
than Susie. Anita lebih cantik daripada Susie. Tapi bagaimana kalau cantiknya ini saya pakai pretty. Nah, kalau pretty bukan pakai more lagi tapi pakai Anita is prettier than Susie. Ini sama. Ya. Artinya sama. Anita. Oh, then-nya saya ini kebalik ya. Then Anita lebih cantik daripada Susie. Ini pakai beautiful dan pretty, ini artinya sama. Anita lebih cantik daripada Susie. Oke. Bagaimana untuk degree of comparison-nya? Ada yang ditanyakan, saya balik lagi ke ini. Oh, suaranya ya. Kalau gitu saya logout sebentar. Oke, masih loading. Tunggu sebentar ya. Oh. Oke, halo Mbak. Suaranya sudah balik? Sudah balik kah? Halo? Sudah balik Mbak suaranya? Tampilannya tadi kita sudah sampai di sini. Halo, Mbak Yati dan Mbak Aisyah. Oh, udah ya. Nah, jadi untuk ini vocabulary-nya tadi ya, contohnya clean, bersih, berarti lebih bersih, berarti cleaner than, ya. Terus ada lagi poor, poorer, ya. Rich, richers. Nah, seperti itu. Tinggal ditambah kalau dia hanya satu silabel, satu pengucapan suku kata. Tapi kalau lebih dari dua ini apa? Dia pakai more. Nah, bagaimana Mbak? Sudah berubah menjadi gambarnya Amanda, Emma dan Fiona? Sudah berubah? Oh, udah. Nah, sekarang, itu tadi yang degree of comparison. Sekarang yang ada yang ditanyakan dulu untuk degree of comparison-nya? Ada yang ditanyakan? No? Mbak Aisyah mungkin agak kesulitan ya karena ini ya. Nanti sambil berjalan kita belajar ya Mbak ya. Nah, yang ketiga ini yang superlative. Yang paling. Berarti paling cantik, paling manis, paling bersih, paling luas, paling kecil, paling pendek, paling tinggi dan lain sebagainya. Nah, di sini how is tall Amanda? Seberapa tinggi Amanda? Di sini dilihat Amanda, dia paling tinggi. Berarti she is the tallest, pakai the karena di sini menandakan ini ya, benda ya. The tallest of, paling tallest di sini of all, dibanding dari semuanya. Ya. She is the tallest of all. Dia paling tinggi dari semuanya. Jadi saya ringkas seperti ini. Kalau hanya dia, kalau yang hanya yang biasa, contohnya she is tall. Nah, yang comparison, she is taller than me, dibandingkan saya, seperti itu. Kalau yang superlatif, she is the tallest, bisa all of atau among. Salah ya saya pengucapannya, yang betul itu adalah among. Tulisannya among, bacanya among.
among us, di antara kita semua. Ini menyatakan dia tinggi, ini comparison ya, comparison, dan ini adalah superlatif. Oke. Nah, kalau untuk ini comparison dan superlatif ya, jika adjektifnya itu 2 silabel, dia memakainya. Kalau untuk komparatif ya, komparatif itu pakainya more than. More, terus di sini kata sifatnya, terus baru than. Tapi kalau untuk superlatifnya di sini most, terus di sini adjective ya, tidak pakai than karena dia tidak ada pembandingnya, jadi dia paling. For example, tadi kita ini, saya salah klik. Anita is more beautiful. Oke, diingatkan 5 menit. Beautiful. Sebentar. Beautiful than Susie. Nah, ini adalah more beautiful than, ini adalah comparison-nya. Nah, terus paling cantik, berarti kita bisa mengatakan Anita is, kita tambahkan the ya, the most beautiful girl in the class. Nah, the di sini ya, kenapa pakai the? Ini dia menunjukkan kata benda dari sini. Ya, gadis ya, gadis paling cantik. Berarti Anita is the most beautiful girl in the class. Gadis yang paling cantik di kelas, atau mungkin bisa of all, dari semuanya, atau mungkin among us, di antara kita atau kami. Oke, untuk degree of comparison sama superlatifnya, so far any question? Ada pertanyaan? Any question? No? How about Mbak Aisyah? Any question Mbak Aisyah? Oh, sulit ya Mbak ya? Nggak apa-apa, nanti saya ini ya. Tapi Mbak Aisyah sibuk nggak? Saya pandu lewat inbox, tidak apa-apa. Nanti saya akan kirimkan beberapa foto untuk cara membaca letter yang ABC itu. Nanti saya kirimkan itu dulu. Nanti silakan dicoba. Untuk ini praktisnya bisa nanti searching video letter ya, lagu ABC itu dari ini dulu. Nanti habis itu boleh nanti saya ini ya, kasih dasarnya supaya tidak kesulitan. Oke. Kalau tidak ada ini pertanyaan, saya tutup dulu pertemuan hari ini. Thank you very much for your coming. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam ya. Besok malam insya Allah kita 2 jam ya. Jadi nanti kalau saya mulai jam 20.15 sepertinya teman-teman masih sibuk. Tapi karena kita mau belajar 2 jam ya, saya mulainya jam ini ya 20.30, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Karena kalau saya mulai jam 9 takutnya selesainya malam banget, kasihan teman-temannya nanti waktu istirahatnya agak berkurang. Gak apa-apa ya, 20.30 ya saya mulai ya, karena untuk mengganti Jumat kemarin yang saya sakit. Bagaimana? Oke.
Oke, kalau gitu sampai jumpa, see you tomorrow night. Don't forget for coming ya. Terima kasih, thank you very much, bye bye. Selamat istirahat.